Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rara Saragosa, NIM 190421113, berasal dari jurusan Administrasi Negara. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu dari pengertian isu dan kontemporer itu sendiri itu apa. Yang pertama, menurut para ahli, isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif ataupun perundang-undangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Heinz Ward dan Meek. Sedangkan menurut Barry Jones dan Casey berpendapat dan mengemukakan bahwa isu itu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Nah, isu itu dapat dipresentasikan menjadi suatu kesenjangan antara pihak korporat dalam atau dengan harapan stakeholder. Nah, dari beberapa penjelasan saya yang mengenai isu atau pengertian isu, dapat kita simpulkan bahwa isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam ataupun di luar organisasi. Apabila yang tidak ditangani dengan baik, akan memberikan efek negatif terhadap sebuah organisasi yang akan dilanjutkan di masa depan. Yang kedua, secara umum kontemporer adalah pada waktu yang sama semasa masa kini ataupun dewasa. Intinya, kontemporer ini memiliki sifat kekinian, modern, ataupun sifat yang dialami pada zaman sekarang. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa kontemporer juga mencerminkan bahwa adanya kebebasan dalam menentukan sesuai apa yang berlaku saat itu dan saat zaman sekarang ini. Jadi kontemporer itu benar-benar pada masa sekarang, bukan merujuk pada masa yang akan datang, bukan merujuk pada yang masa lalu atau zaman dahulu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan dari jurnal ataupun dari Google, yaitu pengertian isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini saya sudah merangkum semuanya dari materi-materi yang saya dapatkan dari internet ataupun dari jurnal. Isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah kondisi atau peristiwa yang terjadi di sebuah perusahaan yang dipengaruhi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang akan terjadi di masa yang akan datang ataupun di masa lalu, yang adanya keputusan yang dikeluarkan. Bila dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, isi kontemporer ini terletak pada bagian seorang pemimpin dalam menyelesaikan sebuah kondisi atau peristiwa yang terjadi pada sebuah organisasi yang dipimpinnya. Nah, tujuan adanya itu adalah pada para karyawan ataupun para anggota lainnya bisa melihat bahwa pemimpinnya memiliki sifat bertanggung jawab terhadap organisasi yang dia miliki dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diduduki dalam organisasi tersebut. Nah, munculnya pertanyaan di kalangan masyarakat ataupun di kalangan organisasi lainnya, apa saja isu-isu yang strategis dalam manajemen sumber daya manusia pada saat ini atau zaman sekarang ini? Yang pertama adalah rekrutmen. Banyak tim HRD yang mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang tepat, khususnya untuk pekerja teknis seperti teknisi web dan lain-lainnya. Bekerja sama dengan universitas lainnya, salah satunya untuk mencari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Dan ada juga masalah lainnya, perusahaan yang menggunakan referensi karyawan yang sudah ada, karyawan yang sudah memberikan referensi akan mendapatkan penghargaan atau intensif jika referensinya direkrut atau diambil oleh setiap organisasi. Yang kedua, jam kerja fleksibel. Tantangan yang ada di jam kerja fleksibel ini dikarenakan di saat karyawan Indonesia kebanyakan tidur, kebanyakan main, atau kebanyakan melalaikan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan, perusahaan yang di Amerika saja, sedangkan bekerja dengan sebaik-baiknya, juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti organisasi lainnya. Nah,
Dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ini memerlukan kerjasama dan komitmen karena waktu pertemuan yang sama tetap dibutuhkan untuk kelancaran komunikasi dan bisnis dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Bagian kedua yaitu pentingnya isu-isu strategis dalam manajemen sumber daya. Perkembangan lingkungan internal maupun eksternal suatu organisasi membawa dampak terhadap nilai-nilai tertentu yang telah lama dianut oleh organisasi pada umumnya. Munculnya nilai kesetaraan serta semakin gencarnya nilai itu diperjuangkan oleh banyak pihak-pihak telah mengubah wajah banyak organisasi yang dulunya lebih seragam menjadi lebih beragam. Akibatnya semakin menipisnya diskriminasi dalam suatu organisasi terhadap etis atau jenis kelamin tertentu. Di sini, terdapatnya banyak organisasi yang telah menyadari bahwa peranan teknologi informasi sangat penting dalam meningkatkan keunggulan bersaing dalam setiap organisasi ataupun perusahaan. Meskipun demikian, organisasi tidak dapat memperoleh keuntungan atau keunggulan bersaing itu secara otomatis ketika organisasi tersebut mengadopsi suatu teknologi yang berbeda. Menurut beberapa ahli, menjelaskan atau berpendapat bahwa pengelolaan MSDM terhadap beberapa isu strategis menurut Dart dan Parker tahun 1999 menyarankan agar organisasi dapat mengelola keberagaman yang ada dalam organisasi karena hampir tidak ada lagi organisasi yang dapat menghindari keberagaman tersebut. Dart dan Parker mengemukakan adanya pendekatan yang umum digunakan oleh organisasi dan dalam mengelola keberagaman tersebut. Keberagaman tersebut terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Keunggulan kompetitif perusahaan harus terus-menerus diusahakan dan tidak cepat puas pada apa yang telah dicapai. Hal itu akan membuat suatu organisasi tidak tersisih dalam persaingan yang akan semakin ketat. Organisasi harus selektif dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada zaman sekarang ini karena tidak semua sistem sesuai dengan strategis organisasi. Selain itu, keberagaman yang ada dalam organisasi harus dilihat dari perspektif yang tepat dan dengan pendekatan yang sesuai, sehingga keberagaman itu tidak menjadi kendala tetapi justru menjadi aset yang berharga bagi setiap organisasi ataupun perusahaan. Nah, baik teman-teman, sekian materi atau penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan isu-isu terpenting atau isu-isu yang ada pada kontemporer manajemen sumber daya manusia. Baik, dari penjelasan kesimpulan yang terakhir yang saya bacakan tadi, maka berakhir pula lah penjelasan mengenai materi yang saya bawakan sekarang ini. Jika ada kesalahan dari saya ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.